Kiranya kami buka jalan pikiran kami agar apa yang kami pelajari pada hari ini kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, banyak dosa yang kami berbuat, kiranya Engkau yang menghapuskannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Amin. Amin. Kok terbata-bata kamu berdoa? Belum konsentrasi. Ya Pak. Sudah lihat share screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita sudah membahas 2 periode dalam perjalanan sejarah filsafat. Kita akan masuk periode yang ketiga. Tapi untuk menyegarkan, boleh kita mengingat kembali review ya. Periode yang pertama apa? Dalam sejarah filsafat. Ya. Periode yang pertama itu periode apa disebut? Halo. Zaman apa disebut periode pertama? Mitosentris, Pak. Hah? Zaman mitosentris. Itu belum. Justru sudah keluar dari mitosentris. Kalau yang berpikir filsafat, tidak lagi mitosentris. Nah, jadi setelah keluar dari periode mitosentris, ini disebut apa? Zaman Nah, jadi sebelum zaman filsafat, ya memang orang berorientasi kepada mitos ya, berpusat kepada mitos, maka disebut zaman mitosentris atau zaman primitif. Jadi manusia belum berfilsafat dalam arti berpikir rasional, tetapi masih berpikir mistis, tahyul, banyaknya makhluk-makhluk dewa-dewi. Nah, itu zaman mitosentris. Nah, setelah keluar dari situ, masuklah kepada yang disebut zaman filsafat ya. Jadi berfilsafat itu berpikir secara logis, bisa dijelaskan, masuk akal, dan orang juga akan bisa secara sistematis mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang logis, masuk akal. Nah, jadi yang pertama dalam sejarah filsafat disebut zaman filsafat Yunani kuno ya. Kok sudah lupa kalian? Nah, jadi Yunani kuno itulah pertama-tama manusia ya yang bisa didokumentasikan ya. Karena dari Yunani itulah para filsufnya bisa memberikan pencerahan kepada dunia ini yang bisa dicatat atau didokumentasikan. Ya, mungkin di tempat-tempat lain seperti di Cina atau di apa mungkin bisa, tetapi masih banyak mitos-mitos dan tidak terdokumentasikan. Nah, tetapi yang dari Yunani kuno, yaitu tokoh-tokoh, ada 6 filsuf yang kemarin kita sudah bahas itulah mulai era berpikir filsafat, tidak lagi mitosentris. Nah, jadi yang pertama era yang disebut Yunani kuno ya. Nah, kemudian yang kedua, era apa? Periode apa disebut? Ya. Sudah lupa. Ya. Zaman apa? Zaman apa? Yang kedua? Wala namu buhamu? Enggak ada. Kalian ini enggak sedikit pun. Zaman apa? Yang kedua? Halo, jangan tidur aja lah pikirannya. Zaman yang kedua disebut zaman apa? Deh. Tidak ada kalian mengingat sedikit pun. Ya, yang kedua zaman apa? Nggak gawat hitam. Setelah zaman Yunani kuno,
Kemudian masuk zaman wah. Agak gawat kalian ini. Zaman kegelapan. Apa itu zaman kegelapan? Aduh. Zaman di mana abad mulai dikenal. Gimana? Bagaimana? Si Yusuf, apa tadi kau bilang? Zaman? Kapan itu zaman kegelapan? Kenapa disebut zaman kegelapan? Karena pada zaman itu, Pak, banyak penyimpangan yang terjadi. Ya. Kapan itu? Era zaman kegelapan itu? Abad 12 sampai 13 Masehi. Ya. Ini harus kalian paham betul. Urut-urutan sejarah filsafat itu ya. Dan ini menjadi pengetahuan umum tentang peradaban ya, peradaban manusia ya. Ya. Tolong kalian perhatikanlah ya. Zaman yang disebut zaman primitif sebelum manusia berpikir secara logis, sebelum manusia berfilsafat ya. Semua apa yang ada dalam pengalaman hidup atau apa yang ada di dalam benak manusia, pola berpikir dan orientasi hidupnya selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat mitos atau tahyul. Nah, tetapi setelah manusia masuk kepada pemikiran yang tidak terikat kepada tahyul, kepada mitos, itulah yang disebut zaman filsafat. Inilah peradaban yang kita sebut era manusia berpikir secara logis ya, secara ilmiah. Dan inilah mulainya manusia itu berfilsafat, yaitu diawali dari zaman Yunani kuno. Ya, ingat ada 6 tokoh yang kita buat sebagai contoh ya, tetapi ada yang lain, tetapi ke-6 tokoh inilah yang terpenting yang bisa kita runut sebagai tokoh-tokoh filsafat kuno, Yunani kuno ya. Nah, jadi sebelumnya itu tidak ada manusia yang berpikir secara filsafat atau secara ilmiah. Nah, jadi mereka itulah yang disebut para tokoh filsafat di Yunani. Makanya disebut Yunani kuno karena itu abad sebelum Masehi. Nah, jadi setelah abad Masehi muncullah gerakan Kristen atau gerakan orang-orang yang berpikir secara agama, secara apa ya namanya ya, secara religius ya, secara religius, tetapi juga bukan religius dalam arti mitos kepada dewa-dewa. Nah, jadi zaman itu sebenarnya sudah ada ketika era Musa atau bahkan sebelumnya Abraham kalau dari sejarah Alkitab ya, tetapi mereka itu tidak disebut sebagai filsuf karena memang orientasinya hanya kepada persoalan ketuhanan ya, tetapi tidak terbuka kepada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, karena itu setelah masuknya era gereja, munculnya gereja ya, setelah Yesus meninggal mati ya, disalibkan, muncullah gerakan yang disebut gerakan kristenisasi. Kristen ya, Kristen itu gerakan yang pertama sekali orang berpikir secara religius monoteis, dan itulah yang berkembang dan akhirnya sampai kepada pertobatan Kaisar Konstantin. Nah, tetapi setelah pertobatan Konstantin, dia mengeluarkan edik atau
dekrit ya, itu perintah dari kaisar untuk semua penduduk di seluruh wilayah kekaisaran Romawi yang dia pimpin harus menerima kekristenan. Tetapi justru setelah dijadikan agama negara, terjadilah arus balik dari berpikir filsafat. Nah, jadi inilah menjadi zaman yang disebut zaman kegelapan. Karena oleh kekuasaan negara dan juga oleh kekuasaan gereja yang sudah di-backup 100% oleh kekuatan negara, orang dipaksa untuk harus meyakini atau berpikir menurut pola pemikiran gereja. Dan itulah arus balik dari filsafat jadi zaman kegelapan. Orang tidak lagi berpikir secara filsafat karena kekuasaan negara yang sudah menyatu dengan kekuasaan gereja. Gereja justru menjadi penindas dari orang-orang yang berpikir filsafat. Nah, terutama tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengan pandangan gereja, pandangan Alkitab. Ya, waktu itu mereka katakan itu sebagai pandangan Alkitab. Sebenarnya banyak juga unsur-unsur tahyul yang dimasukkan ya, dan juga membuat orang jadi tidak bisa berpikir bebas. Inilah yang disebut zaman kegelapan. Dan itu era yang sangat panjang, ya, ribuan tahun. Nah, jadi dengan demikian kita harus mengerti bahwa era kegelapan terjadi di zaman gereja sudah berkuasa, justru di-backup oleh politik. Nah, jadi ini menjadi peringatan kepada kita ya. Dan disitulah segala arus balik dari berpikir filsafat begitu menekan dan menindas pemikiran-pemikiran kritis dan orang-orang yang tokoh-tokoh pemikir. Nah, ini menjadi zaman kegelapan. Nah, ingat itu ya. Jadi zaman kegelapan itu dampaknya dari gereja yang menindas dan orang-orang tidak bisa berpikir secara bebas. Nah, ini harus kita hati-hati dan itulah yang kita harus sadari betul dalam konteks kita sebagai pelayan gereja. Kalian nanti akan menjadi pertohonan. Hati-hati karena sangat berbahaya kalau gereja sudah menjadi satu otoritas kebenaran tunggal, ya, hati-hati. Dan itu yang terjadi juga di kalangan sebelah dan banyak agama-agama yang seperti itu ya. Jadi kalau agama sudah dijadikan satu kekuatan politik, itu akan menghancurkan dan membuat orang tidak akan berpikir secara logis dan ilmiah, dan tidak ada lagi orang yang berpikir filsafat. Harus menjadi sebuah latar belakang, ada yang positif itu dari filsafat Yunani dan ada yang negatif dari pengaruh kekuasaan agama. Nah, jadi di zaman kegelapan itu juga muncul setelah muncul Islam, gerakan Islam yang berperang terus ya, dan akhirnya ini yang disebut perang-perang salib itu ya, dan itulah zaman kegelapan. Nah, barulah kita masuk kepada zaman yang pencerahan. Ya, tapi hingga kita juga begitu. Bagaimana? Kasih respons dulu. Dalam mata kuliah kita, filsafat pendidikan, apa perlunya ini kita pelajari? Yuk, siapa yang mau memberikan pendapatnya dulu? Saya, Pak. Halo. Kita mempelajari sebuah perkembangan kehidupan kita untuk kedepannya, situasi yang akan dari kemudian untuk menatap. Sinyal saya mungkin yang bermasalah. Putus-putus, saya nggak bisa mendengar tadi. Coba diulang. Saya ulang ya, Pak. Manfaat kita untuk mempelajari pada zaman pencerahan pada saat ini, yaitu untuk persiapan kita untuk meniti masa yang akan datang, untuk kita lebih bersiasa, masa yang mungkin akan kedepannya semakin sulit, dan kita lebih bersiap-siap. Begitu kira. Oke, baik. Petra, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Daud, silakan. Pentingnya kita mempelajari abad pencerahan ini sesuai dengan penjelasan Bapak. Kita di belakang masalah itu dan kita bisa memulai berpikir secara logis atau baru melepaskan diri dari masalah-masalah yang lalu.
untuk mendapatkan apa yang lebih baik. Oke. Baik, ada lagi? Ya. Sion, silakan. Sion Arios, ada mau menyampaikan? Sinyal saya jelek sekali rupanya. Putus-putus, saya nggak bisa mendengar. Boleh diulang, Sion? Boleh. Ya, coba. Halo, Sion? Aduh, rendah ini apa saya? Kualitas sinyal saya rendah sekali. Coba lagi. Mempelajari pendidikan dan juga melatih untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dan alasan-alasan. Baik, terima kasih ya. Saya kurang jelas tadi mendengar, tetapi supaya saya juga bisa membantu membuat rangkuman ya, kesimpulan dari apa yang kalian katakan tadi, perlunya kita belajar tentang sejarah perkembangan filsafat sehubungan dengan mata kuliah kita, filsafat pendidikan. Ya, pertama, kalau kita berbicara tentang filsafat dan juga pendidikan, itu adalah sebuah upaya sadar yang secara logis, terstruktur, sistematis, beraktivitas dalam bidang pendidikan, itu harus berpikir logis. Jadi kalau kita tidak berpikir logis, tidak sadar, atau tidak secara secara ilmiah, itu bukan berfilsafat, dilakukan dengan sadar dan terencana. Ya, nah jadi sepanjang kita melakukan aktivitas kita dengan sadar dan terencana, apapun yang kita terencana, itu adalah sebuah bentuk atau upaya pendidikan. Nah, jadi kembali kita harus sadar bahwa pendidikan bisa formal, bisa non formal, bisa ilmu, dan kita juga melakukannya bukan karena hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi dengan sebuah konsep pemikiran yang jelas, punya argumentasi yang jelas, punya orientasi dan tujuan yang tertentu. Ya, jadi ada tujuannya, ada sasarannya, belakangnya. Nah, itulah kita perlunya belajar sejarah perkembangan filsafat. Nah, jadi dari zaman-zaman yang kita akan bicarakan dengan para tokoh-tokoh filsuf yang kita sudah singgung dan nanti akan kita akan pendapatnya, itulah yang menjadi bagian dari perkembangan proses atau berpikir, berfilsafat dan melakukan. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan berpikir filsafat dan melakukan aktivitas yang disebut pendidikan. Karena kedua hal ini sama-sama sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan mempunyai konsep secara logis dan dapat dijelaskan, ya. Nah, karena itu kalau kita belajar filsafat pendidikan, kita harus berpikir itu dan dengan jelas apa maksudnya, tujuannya apa, argumentasi kita, ya. Dan tujuan zaman-zaman yang kita bicarakan tentang sejarah perkembangan filsafat ini, konteks pergumulan mereka yang kita bisa pelajari, refleksikan supaya hal-hal yang dulu, tetapi apa yang positif, yang baik dari zaman yang lalu bisa kita akumulasi zaman konteks kita sekarang ini. Oke, itulah kira-kira ya perlunya kita belajar sejarah perkembangan filsafat dalam mata kuliah kita, filsafat pendidikan. Sudah bisa kira-kira dipahami? Bisa paham? Sudah, Pak. Halo, kalian dengar suara saya? Suara saya didengar? Dengar, Pak. Bisa bagus didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Tapi saya kurang bisa mendengar bagus karena di sini mungkin jaringan saya yang kurang. Pemahaman yang utama. Kita sekarang masuk kepada zaman yang ketiga. Jadi setelah masa kegelapan itu, yaitu panjang 11 ke 15, dan mulai lagi manusia berpikir keluar dari piul yang dikembangkan oleh agama yang berkembang pada waktu itu, ya, Kristen dan Islam, ya. Nah, jadi setelah itu kita masuk kepada zaman pencerahan yang disebut Renaissance sampai ke 16, ya. Jadi sebelum masuk ke era modern, kita dihantar dengan satu zaman yang sangat signifikan berpengaruh kepada peradaban manusia. Inilah yang disebut zaman pencerahan. Zaman pencerahan atau masa pencerahan, ya terserah apa mau dipakai, ya. Tetapi intinya adalah
terjadi enlightenment, ya, pencerahan, bahasa Jermannya Aufklärung. Nah, jadi artinya terjadi perubahan sangat berlandaskan kepada pemikiran akal budi. Nah, jadi pada zaman inilah proses melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang dulu pada masa sebelum abad Masehi itu, ya, zaman yang pertama disebut sebagai awal berfilsafat dari Yunani, ya, kembali itu diminati dan menjelang abad ke-17, ya. Inilah zaman yang disebut zaman pencerahan. Setelah zaman kegelapan yang begitu panjang, manusia kembali lagi menemukan jejak berpikir secara filsafat. Setelah runtuhnya dan agama, ya, terutama juga Kristen dan salib, tetapi kemudian manusia meninggalkan itu karena yang disebut zaman pencerahan. Manusia-manusia pada waktu itu kembali menggali budaya Yunani dan Romawi kuno yang berlandaskan pemikiran filsafat. Humanis inilah sebagai orang-orang kelompok Renaissance, orang-orang yang tidak lagi berlandaskan kepada kebenaran tunggal dari pengaruh agama dan politik pada waktu itu, ya. Nah, jadi zaman pencerahan ini muncullah orang-orang yang berpikir bebas, yang humanis, disebut sebagai kaum tidak mau lagi terikat kepada jalur agama dan jalur politik. Nah, jadi dengan berpikir filsafat, dengan bebas pikir secara intelektual. Dan zaman yang kemudian disebut sebagai gerakan intelektual yang mendominasi Eropa, kemudian, ya, pada abad ke-17 dan ke-19. Manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuatan, ya, agama, ya, termasuk juga Islam setelah waktu itu berkembang, ya. Tetapi sudah menjadi kekuatan politik juga, ya, karena kekuasaan dengan agama menyatu, itu yang disebut zaman kegelapan dan sedapan dunia ini sampai 1000 tahun lebih, ya, yang telah membatasi manusia dalam pengetahuan. Nah, jadi manusia sudah berpikir secara bebas, ya, melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh kekuasaan gereja atau agama, dan manusia kembali lagi mau berpikir secara Renaissance atau zaman pencerahan adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, dan filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi inilah perkembangan filsafat di zaman Renaissance ini. Nah, jadi banyak sekali tokoh-tokoh seniman, musik, sastra, arsitektur di situ berkembang, ya. Kita sekarang mengenal ada tokoh seperti Mozart, musik, ya, dan lukisan si Machiavelli, siapa namanya? Michelangelo, ya. Nah, dan banyak lagi, ya. Banyak tokoh-tokoh yang berkutat di bidang seni dan arsitektur, ya, arsitektur, ya, segala macam, ya, filsafat juga. Itulah setelah keluarnya lepas dari pengut zaman Renaissance atau pencerahan. Nah, jadi zaman ini terkenal berpikir. Kemunculan serangkaian gagasan yang berfokus pada nilai kebahagiaan manusia. Nah, jadi manusia dengan mengekspresikan segala potensinya, kemampuannya, kekuatan berpikirnya, akal budinya untuk mencapai kebahagiaan. Nah, jadi dengan pencarian kebahagiaan itu manusia mengembangkan segala macam aspek ilmu pengetahuan, ya, akal dan observasi dengan panca indera, kemampuan akal budi dan indrawinya, ya, dan cita-cita ideal seperti kebebasan. Nah, disinilah juga kebebasan itu diutamakan, ya, manusia diberikan Tuhan kebebasan. Nah, tetapi juga ada hati-hati karena kemudian juga kebebasan itu akhirnya sepertinya menyangkal Tuhan. Nah, itu dampak dari negatifnya dari zaman pencerahan juga, ya. Nah, berpikir ada kemajuan, toleransi, orang-orang yang bebas berpikir dan segala keberadaan dan perbedaan manusia dihargai, ya. Adanya persaudaraan, pemerintahan konstitusional. Nah, artinya pemerintahan itu tidak lagi berdasarkan cara konstitusi. Jadi bukan kekuasaan tunggal, bukan lagi keturunan yang monarki, tetapi sudah berdasarkan konstitusi atau agama dengan negara, ya. Ini karena di pihak di Eropa, karena itu gereja, ya, kekristenan Renaissance itu. Dipisahkannya pengaruh agama atau gereja dengan negara atau politik. Nah, jadi manusia bebas berpikir, bebas berkreasi dengan inderanya menghargai potensi-potensi manusia, termasuk juga perbedaan. Itulah menjadi cikal bakal era modern yang kita Renaissance ini, kita tidak akan pernah menjadi seperti yang sekarang ini dengan segala perkembangan teknologi dan kemajuan berpikir manusia. Nah, jadi inilah dampak dari zaman kegelapan yang dulu begitu panjang. Ini manusia bebas berpikir dan melakukan
kreasi masa peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat dari abad pertengahan ke zaman modern, ya. Abad pertengahan yang terkenal itu tadi sebagai zaman kekelaman, kegelapan, ya, ke zaman modern. Nah, zaman modern itulah yang kita alami sampai saat ini, ya, tetapi sudah lebih daripada awal abad modern itu dulu, jauh berkembang pesat, ya. Dengan demikian dan modern. Nah, jadi abad pertengahan itu tadinya yang sangat didominasi oleh unsur agama, yang ada masih tahyul-tahyulnya, ya. Tetapi setelah abad modern itu juga masih ada membekas. Tetapi sebagian ada yang langsung melepaskan, tetapi ada sebagian yang masih terikat dengan unsur-unsur itu dan dalam kehidupan beragama. Nah, karena itu bagaimana kita beragama secara normatif, secara wajar. Nah, jadi memang kita tidak bisa 100 lagi tafsirkan secara tidak masuk akal atau secara tahyul. Nah, jadi seperti yang kita sudah ada singgung, ya, mungkin di waktu-waktu yang lalu kita sudah ada menyinggung bagaimana di dalam Alkitab kita itu juga ada mitos, ya, dan mitos itu bukan ditafsirkan secara tahyul. Contohnya kalau cerita penciptaan di Alkitab itu, ya, itu mitos. Nah, tetapi jangan lagi dipahami secara tahyul dan itu bukan ilmiah. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan mitos secara ilmiah, itulah abad modern kita sekarang, ya, abad pencerahan yang sudah membantu kita ilmiah. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, jadi di zaman abad pertengahan itu berpikir berbeda seperti itu tidak bisa langsung dihukum oleh gereja. Tetapi setelah zaman sekarang, oleh karena Renaissance itu dulu sudah memberikan perubahan berpikir dan peradaban manusia, ilmiah. Kalau dulu tidak boleh, ya, dulu tidak boleh. Nah, sehingga apa yang diajarkan oleh gereja pada waktu itu adalah otoritas tunggal. Tidak boleh penafsiran-penafsiran yang lain tentang Alkitab. Nah, banyaklah penelitian-penelitian, termasuk juga penelitian teks Alkitab yang sangat ilmiah. Dan itulah yang kita warisi sekarang ini, ya. Nah, terutama kemudian setelah inilah zaman Renaissance. Pada saat itu, nah, inilah manusia sudah berpikir secara humanis, ya, secara manusia. Manusialah yang menjadi pusat kenyataan. Nah, kita sudah masuk kepada era di mana manusia itu sebagai pusat, ya. Dan kita akan melihat, ya, di sini dicatatkan lah, Michelangelo, itu yang terkenal ilmu pengetahuan, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, ya, Francis Bacon. Nah, inilah tokoh-tokoh yang menghantarkan dunia sekarang, tokoh-tokoh yang mengalami masih persekusi dari gereja pada waktu itu. Pertengahan muncul seorang astronom berkebangsaan Polandia bernama Nicolaus Copernicus. Dan dia dihukum oleh gereja pada waktu masih zaman kekelaman. Tetapi dia sudah mulai mengeluarkan pendapat yang Nah, jadi Copernicus ini dia berpendapat dari penelitiannya bahwa benda-benda angkasa itu bukan berpusat, tapi bumi yang mengitari matahari. Itu heliosentrisme. Dikatakan oleh Copernicus, bumi ini, planet-planet yang ada di Bima Sakti kita inilah yang memutari matahari. Bukan matahari yang memutari bumi. Nah, kalau pandangan gereja tenggelam di barat, nah dianggap matahari itu yang berputar. Nah, tetapi Copernicus dari penelitiannya, dia mengatakan bahwa bumilah yang berputar mengitari matahari. Itu yang disebut heliosentrisme. Nah, tetapi dia dihukum oleh gereja pada waktu itu. Nah, Nicolaus Copernicus tidak disambut baik oleh otoritas gereja dan menganggap bertentangan dengan teori geosentrisme. Itu pandangan gereja yang menafsirkan Alkitab secara tahyul, ya, tidak secara ilmiah, sehingga gereja punya pendapat geosentris berputar mengelilingi bumi katanya, karena bumi ini dianggap datar begitu, ya. Itu ajaran gereja kuno dulu, ya, yang zaman abad pertengahan. Yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Nah, jadi Ptolemeus tokoh gereja, ya, dari uskup, dia memberikan pendapat geosentrisme, tetapi bertentangan pendapat dengan Nicolaus Copernicus. Akhirnya Copernicus dihukum kurungan seumur hidup oleh otoritas gereja. Nah, kemudian ada lagi yang melanjutkan pemikiran Copernicus. Ini yang disebut tokoh yang paling bersejarah, ya, Galileo Galilei. Sudah membuat sebuah pandangan ilmiah, tetapi akhirnya dia juga dihukum oleh gereja, ya. Nah, dia sudah menemukan teleskop, ya, dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlah. Galileo Galilei yang dia akhirnya menemukan bahwa pusat dari Bima Sakti adalah matahari, dan bintang-bintang yang kelihatan itu juga adalah bagian dari lepas matahari, sementara bintang itu, dan itulah universe kita ini, ya, alam semesta kita. Nah, jadi begini yang ada di
apa kita ini ya, Bima Sakti kita tentang. Nah, jadi itu penemuan Galileo Galilei ya. Tetapi karena pandangannya ini bertentangan dengan pandangan gereja, akhirnya mengeri kebenaran agama, membunuh, mengambil nyawa. Ya, kemudian tokoh berpikir yang berikut, Francis Bacon, untuk perkembangan dalam bidang novum organon. Nah, jadi artinya itu organ yang baru. Nah, jadi dia menemukan sebuah dulu oleh Aristoteles, dia kembangkan menjadi sebuah teori baru ilmu pengetahuan, dan dia menjadi seorang ilmuwan yang sangat filsafat dan ilmiah ya. Ya, kemudian kita masuk ke zaman pramodern ya, awal modern, abad ke-16. Nah, ya, orang sudah berani lepas dari pengaruh gereja, dan itulah kemudian yang kita kenal dengan reformasi ya. Jadi reformasi itulah yang mengawali zaman modern dan yang disebut zaman awal modern ya, abad ke-16. Sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran. Nah, jadi hancur. Orang-orang tidak lagi terikat kepada gereja, dan bahkan gereja sudah tidak lagi dianggap ya, karena sudah tidak dipandang lagi, dan orang sudah bebas berpikir, tidak, yang akhirnya keluar dari gereja ya. Nah, jadi banyak juga tokoh-tokoh gereja yang keluar dari ajaran gereja formal, dan itulah yang disebut gerakan-gerakan reformasi di banyak negara di secara tegas dan berani tampil. Oleh zaman ini gereja yang berkuasa, yang menjadi sumber otoritas kebenaran, mengalami kehancuran, dan terutama karena perilaku moralitas para uskup, para pastor dan pemimpin gereja yang sudah berorientasi kepada materi, kepada uang dan kekuasaan ya, kegelapan ya. Nah, tetapi setelah kemudian di era awal modern ini itu sudah hancur, sama sekali tidak ada lagi dihargai gereja, bahkan orang sudah tidak mau lagi mengaku sebagai penganut agama Kristen atau agama apapun. Nah, itulah para humanis ya. Dan ini dari dengan refleksi yang jujur, karena gereja sudah berpihak kepada penguasa atau kepada orang-orang kaya, pemilik modal, borjuis, dan akhirnya terjadilah gerakan-gerakan politik yang bertentangan dengan anutan kepercayaan atau gereja ya. Jadi tidak lagi orang-orang mau berpegang kepada ajaran Alkitab, tetapi kepada kekuatan akal budi dan pengalaman-pengalaman hidup manusia. Antara lain ya pemikiran Yunani modern ya, dari apa yang dahulu filsuf Yunani, terutama Aristoteles ya, setelah zaman yang begitu panjang. Nah, inilah yang disisme. Nah, jadi ketiga aliran inilah yang berkembang untuk perkembangan peradaban manusia aktual, gerak penemuan-penemuan Islam dulu ya, yang sudah mengembang Cina ya. Kemudian Bacon ini yang tadi pemikir, kemudian pendapatnya ini kekuasaan politik. Ya, perpecahan dalam agama Gereja Katolik dan Protestan. Muncullah gerakan Protestantisme di berbagai negara. Setelah Martin Luther ya, di negara-negara lain juga banyak muncul. Itu kemarin sudah ada kita singgung ya, bagaimana pendapat apa ya. Kemudian para filsuf menegaskan bahwa pengetahuan juga dari penguasa, tetapi dari diri ya. Dampak dari yang begitu panjangnya tadi, persekusi oleh gereja, kekuasaan politik yang kekuatan gereja ya, agama dengan politik. Nah, jadi akhirnya para filsuf itu tidak lagi mau mengikuti jalur agama. Nah, jadi mereka sudah bebas keluar dari jalur resmi baik politik maupun agama. Nah, jadi betul-betul mereka bergantung kepada kemampuan berpikir manusia. Nah, jadi ada beberapa aliran dari masa pramodern ini. Yang pertama aliran rasionalisme. Nah, jadi sumber pengetahuan adalah pikiran. Jadi dianggap bahwa akal budi bisa dijelaskan secara akal, bisa nalar. Nah, itu sangat terkenal. René Descartes ada cogito ergo sum di dalam dunia yang kokoh bagi segalanya secara metodis. Perlu ragu. Nah, jadi menemukan kebenaran. Nah, jadi ini ergo sum. Nah, jadi perlu itu kalian catat ya. Sum ya, penting. Bahkan cogito ergo sum. Pikir dia tidak. Apa yang dia berpikir, konsep apa, ya itulah kita. Jadi orang yang tidak berpikir itu ya, yang di jalan mau makan-makan sampah itu ya. Nah, jadi inilah aliran empirisme. Seorang tokoh yang pengalamanlah sumber pengetahuan, baik pengalaman batin maupun pengalaman indrawi. Nah, jadi ada sumber pengalaman. Tapi pengalaman yang dimaksud adalah yang betul pengalaman batin, ada pengalaman indrawi. Nah, jadi karena itu David Hume mengatakan pengalaman sebagai sumber yang menyangkut dunia maupun yang batinia, yang menyangkut pribadi manusia, budinya, pemikirannya, hal-hal yang menyangkut kepada kejiwaan dan psikis merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Nah, jadi apa yang dialami secara indrawi itu bisa diakomodir oleh
psikis atau secara spiritual, dan itu bisa diekspresinya berasal dari indera. Ada batasan-batasan yang tegas tentang bagaimana kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indera kita. Nah, jadi kalau kita sudah punya pengamatan secara indrawi, pengalaman spiritual ya, pengalaman logika. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh David Hume ini, pengalaman secara fisik, jasmani, secara intelektual atau logika, secara batin dan logika. Itu aliran kritisisme, memadukan kedua pendapat yang tadi ya, antara yang rasional dengan yang empiris. Nah, jadi aliran kritisisme di pengalaman rasional, tetapi ada juga pengalaman secara empiris. Nah, karena itu tokoh aliran tadi itu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa masing-masing pendekatan benar. Ada kebenaran empiris, tetapi dikatakan itu separuh-separuh ya, artinya yang rasional empiris itu juga 50%. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsep. Kondisi inilah yang menjadi bagian dari peradaban manusia. Nah, jadi berbagai kondisi, pengalaman manusia berkembang dan peradaban manusia ya. Nah, jadi dua unsur yang memberikan sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia yaitu tiniyah. Nah, jadi kondisi lahiriah itu yang menyangkut ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera kita. Nah, jadi ada pengalaman yang secara fisik, ruang dan waktu ya, itulah pengalaman secara lahiriah. Ada kondisi-kondisi batiniah dalam hal hukum ya, jadi hal-hal yang bersifat kondisi batiniah. Nah, jadi yang tidak benarkan keberadaannya. Ya, jadi perkembangan peradaban, jadi zaman pencerahan dan kemudian zaman perang ini menjadi penghantar bagi kita masuk kepada era modern yang sekarang ini. Dan di sini kita diskusikan, saya tutup share screen-nya ya. Oke, silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya, Petra, silakan Petra. Terima kasih atas penjelasan dari paparan Bapak tadi mengenai zaman Renaissance. Dianggap sebagai masa pergantian dalam sejarah kebudayaan Barat di abad pertengahan. Jika dihubungkan dengan zaman modern, kita sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama, maka keberagaman agama kita menjadi sebuah niscaya dalam Indonesia. Namun pada saat ini banyak persoalan terutama dalam beragama. Ada agama yang menuntut kebebasan beragama, tetapi pelanggaran ini dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agamanya sendiri. Kenapa masyarakat, baik lembaga kekuasaan, sangat lemah jika dibanding dengan kelompok yang begitu kecil dan tidak berpengaruh tersebut? Begitu kira-kira, Pak. Iya, itulah karena negara kita juga masih didominasi oleh agama, masih kuat pengaruh agama. Nah, jadi inilah juga yang menjadi bagian dari pergumulan kita. Termasuk juga kita ya di Indonesia lah secara khusus ya, yang dikatakan ya minoritas, tetapi kita memang diam dan menerima, seolah-olah menerima. Nah, jadi karena itu ya pergumulan dunia ini juga nggak bisa dilepaskan juga dari pengaruh agama-agama yang masih seperti itu ya. Ya memang mereka kelompok kecil tetapi radikal yang melakukan juga tindakan-tindakan yang kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan dengan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan ideologi agamanya. Nah, karena itu seperti apa yang terjadi sekarang, perang-perang ini ya di Rusia dan Ukraina, ya tetap juga dimanfaatkan itu ya pengaruh-pengaruh agama itu. Nah, secara khusus kita di Indonesia, ya inilah pergumulan bangsa kita sejak berdiri sampai sekarang ya. Sejak negara ini berdiri, atau bahkan sebelum ya, pada masa-masa kerajaan-kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu dulu, itu kan ada juga tensi agamanya ya, agama Hindu, Buddha, dan aliran-aliran Buddha itu juga ada yang macam-macam ya. Nah, setelah masuknya Islam juga ke negara kita, ya terjadi juga persekusi atau pemaksaan untuk menerima agama. Nah, setelah kekristenan juga masuk ke Indonesia, oleh pengaruh ini juga, ya bisa-bisa ya ada terjadi juga hal-hal seperti itu.
Nah, karena itu di zaman kita sekarang ini kita bisa merefleksikan ini. Nah, inilah perlunya kita juga dengan pengalaman dunia, perkembangan peradaban yang kita sudah ketahui dan kita sudah refleksikan, yang kita pelajari saat ini, sekarang ini ya. Itu harus menjadi bagian dari refleksi kita. Jangan lagi berkutat kepada persoalan-persoalan kebenaran tunggal agama yang akhirnya tidak menghargai perbedaan. Nah, kita juga di dalam kekristenan kita, apalagi di HKBP lah katakan ya, kita juga jangan jadi merendahkan kepada tetangga kita yang belum Kristen atau yang parmalim atau yang, apalagi sekarang ini ya, hati-hati dengan banyaknya perkembangan pariwisata di Tanah Batak ini ya, di Samosir dan di seluruh wilayah-wilayah yang ada tempat-tempat keramat itu ya, itu bangkit lagi. Nah, tetapi bagaimana kita mengasuh, mendidik warga kita dan bangsa kita ini supaya jangan terjadi friksi, terjadi kontra atau bahkan terjadi kekerasan fisik ya. Nah, tempo hari ada viral juga yang di Pusuk Buhit itu ya. Ada yang sampai menendang atau berdiri ya di atas apa yang melecehkan tempat keramat yang dibangun. Ya memang kalau menurut iman kita itu tempat keramat, ya tetapi jangan dilecehkan. Ya, kita juga mengajarkan internal jangan sampai ikut dalam gerakan-gerakan yang mengembangkan atau bagaimana kita membekali lah ya. Nah, ini yang pentingnya kita belajar teologi dan juga budaya, antropologi budaya dan juga teologi, termasuk filsafat yang kita pelajari ini sekarang ya. Nah, makanya dengan pelajaran ini saya juga berharap dengan belajar filsafat pendidikan justru kita mampu menggunakan kondisi, situasi, dan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kenyataan kehidupan bangsa dan warga masyarakat kita ini, tetap kita memberitakan Injil. Ya, kita tetap menjalankan misi, tapi tanpa melecehkan kepercayaan atau kebudayaan atau peradaban orang lain. Nah, jadi seperti ini yang kita alami di Tanah Batak contohnya ya. Ya, parmalim itu ya jangan kita lecehkan, tetapi ya tetap kita menginjili. Cuma bagaimana caranya? Ya kita jangan jadi antipati atau tidak bergaul dengan mereka. Dan jangan kita rendahkan. Nah, pernah sampai terjadi ya seperti di Medan tempo hari ya, seorang preses dulu waktu di sana karena ada berdiri parmalim itu ya, tempat ibadah parmalim itu di daerah air bersih atau apa ya di Medan ya, daerah Simpang Limun itu. Masa sampai preses membuat larangan? Ya nggak boleh seperti itu. Nah, jadi kalau kita menganut agama kita, gereja kita, doktrin kita, ya jangan dilarang orang dengan anutan agama atau aliran kepercayaannya. Dan demikian juga dengan gereja-gereja kita yang berbeda dalam berbagai denominasi dan ajaran-ajaran. Ya kita jangan menyalahkan ajaran gereja yang lain atau aliran-aliran yang lain. Tetapi umat kita yang harus kita benahi. Agama kita yang harus kita yakini. Tetapi ya tetap saja jalankan tugas panggilan kita, tetapi bukan dalam tensi atau tujuan untuk mengkristenkan. Dan bukan itu tujuan dari penginjilan ya. Nah, jadi kita juga harus dewasa dalam berbangsa, berbeda pendapat atau berbeda keyakinan tanpa kita harus eksklusif atau menutup diri. Ya tetap kita terbuka, ya kita melakukan tugas kita dalam penginjilan, ya tetapi bukan tujuannya untuk mengkristenkan. Bukan itu tujuannya ya. Nah, di agama-agama tetangga kita juga mereka melakukan itu, tetapi masalahnya mereka melakukan kekerasan. Dan kita jangan lakukan kekerasan, pemaksaan ya, bahkan manipulasi ya, atau dimanfaatkan jadi politik. Nah ini bahaya. Agama kalau dipakai buat jadi alat politik bisa, tetapi bahaya. Dan itu tidak boleh. Secara etis tidak boleh ya. Nah jadi politik-politik yang ada di negara kita ini pun sering kali. Nah ini juga menjadi peringatan bagi kita, orang-orang yang berkecimpung di bidang gereja, pelayanan gereja, apalagi HKBP yang begini besar ya, ya tentu tergiur partai-partai politik itu untuk menambang suara ya, menggali mengambil suara dari gereja kita yang besar ini. Nah itu hati-hati, jangan mau, jangan masuk kita.
Nah, politik itu bisa warga kita juga bisa berpolitik, tetapi bukan berpolitik praktis. Gereja ya, partohonan, tetapi bukan berpolitik praktis. Nah, tetapi umat kita itu ya kita ajari, kita dorong mereka untuk terjun di bidang politik secara praktis. Tetapi bagaimana etikanya, bagaimana imannya, bagaimana moralnya, supaya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi pemaksaan atau godaan uang ya, atau juga pengaruh-pengaruh yang lain. Ya, bisa saja orang terpengaruh karena uang atau karena parmudaron, tetapi jangan lakukan manipulasi, jangan lakukan kejahatan. Itulah ya. Ya, semua orang pasti akan bisa saling pengaruh mempengaruhi. Apakah karena politiknya, apakah karena ajaran aliran kepercayaannya atau agama, doktrin-doktrinnya, tetapi jangan ada pemaksaan. Nah, jadi jangan memanipulasi, jangan ada kebohongan. Nah, negara kita ini kacau kan karena seperti itu masih. Apalagi karena korupsi kan. Korupsi itu kan kejahatan yang sekarang ini sudah dianggap sebagai kejahatan apa ya, extraordinary, sama dengan teroris itu. Nah, jadi kalau itu kita sudah tahu sebagai pelanggaran, ya jangan kita ikut dengan itu. Nah, jujur sajalah. Nah, tetapi ya kenyataannya gereja kita juga masih jatuh kepada pola yang seperti itu ya. Untuk pemilihan, untuk mendapat jabatan, untuk mendapatkan tempat, ya itu juga yang dilakukan. Nah, ini hati-hati, ini menjadi peringatan bagi kita. Nah, jangan-jangan kalau kita tidak mau melepaskan diri dari cara hidup, pola hidup yang seperti itu, ya kita ini nanti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya. Tapi nanti Tuhan Yesus katakan, siapa kau? Aku nggak kenal kau. Dibilang Tuhan Yesus gitu toh. Nah, jadi ini menjadi peringatan juga, menjadi pelajaran bagi kita. Oke. Itu siapa tadi? Yuk. Siapa lagi yang berikut? Silakan. Raise hand supaya gampang saya melihat. Halo. Ya, awal silakan. Baik, Pak. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menanggapi atau respon kita melihat zaman modern sekarang ini yang kebanyakan manusia sekarang lebih menganggap atau lebih tinggi agama daripada Tuhan, Sang Pencipta, sedangkan agama itu manusia yang membuat atau menciptakan, dan manusia itu Tuhan yang menciptakan. Terima kasih, Pak. Ya, itu tadi manipulasi. Terjadi manipulasi. Nah, jadi kan kalau kita mau jujur, apalagi dari ilmu antropologi ya, agama itu tidak pernah itu datang dari sorga. Tuhan tidak pernah menyuruh orang beragama. Nah, karena itu tidak ada agama yang dalam arti dari Tuhan. Agama itu adalah proses budaya. Itu dari bagaimana manusia mengalami Tuhan yang dikatakan Tuhan ya. Maka dibentuklah pola bagaimana orang bertuhan, dan itu yang disebut agama. Nah, jadi kalau tetangga kita kan mengatakan agamanya itu dari Tuhan. Mana ada agama dari Tuhan? Dan Tuhan tidak butuhkan agama. Dan agama tidak ada yang menyelamatkan. Tuhan itu bisa disembah tanpa agama. Ya, tetapi manusia membutuhkan agama karena memang konsep-konsep pemikiran, pengalaman orang bisa dipertemukan dalam satu aliran atau satu kelompok atau satu pemahaman yang sama. Dan itu yang disebut agama. Agama itu kan terjadi karena ada kesamaan pengalaman hidup, keyakinan, dan cita-cita atau tekad tujuan hidup manusia. Tetapi bukan dari Tuhan itu. Nah, yang menjadi kedewasaan manusia beragama adalah kalau dia mampu mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada manusia. Manusia itu bisa berrelasi, berkomunikasi, baik terhadap sesamanya, terhadap lingkungan, dan juga kepada Tuhan sendiri. Nah, mereka inilah yang bersepakat membuat apa yang disebut agama, supaya jangan semua orang bisa macam-macam. Nah, jadi kalau itu sudah menjadi agama, itu kan sudah ada patronnya dan disepakati oleh penganutnya. Tetapi kalau dia sudah tidak nyaman atau tidak cocok dengan itu, ya dia akan membuat agama aliran yang baru.
Itu aksioma. Nah, jadi kalau orang sudah tidak cocok lagi dengan kepercayaan yang sudah dikodifikasi ya, yang sudah dijadikan satu aturan, ketentuan, dia akan keluar atau menyimpang dari itu yang disebut bidat. Ya silahkan saja. Nah, jadi seperti itu juga kita ya di kekristenan itu kan banyak sekali aliran-aliran dari dulu. Dari sejak awal kekristenan sampai dunia ini kiamat, ya pasti akan ada terjadi. Ya seperti aliran-aliran yang kita katakan aliran sesat. Tetapi bagi kita sesat, bagi mereka ya silahkan saja. Saksi Yehova ya, yang macam-macam ya segala macam itu. Ya biar saja mereka seperti itu. Mereka menganut dengan cara mereka. Tetapi kita ya pertahankan imanmu. Nah jadi kalau kita sudah tidak nyaman lagi dengan iman kita, ya silahkan saja keluar kepada aliran yang kamu cocok. Atau bentuk lagi aliran baru. Silakan saja. Itu kan kebebasan. Itu bebas kita beragama, bebas untuk berpendapat, bebas untuk berpikir. Nah, tetapi selagi kita masih mau konsis, komit dengan agama kita, dengan aliran denominasi kita, dengan gereja kita, ya ikutilah semua apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau tidak, ya silahkan saja keluar kalau sudah tidak nyaman. Atau ya kalau kita memang mau memperbaiki ya selalu saja ada itu ya. Pasti ada setiap organisasi atau kelompok atau gereja pasti ada masalah kan. Nah jadi kalau kita mau memperbaiki ya jangan keluar. Tetap di situ. Tetapi ya suarakan kebenaran. Nah disitulah juga panggilan hidup kita ya. Ya kita kan tidak pernah sempurna. Tetapi Allah menyuruh kita untuk menyampaikan kebenaran. Kalau ada yang salah, ya dikoreksi. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan dan tetap setia dengan nilai-nilai kesepakatan yang kita jadikan sebagai patokan atau ukuran untuk agama atau gereja atau aliran kepercayaan yang kita anut. Nah, tetapi kalau kita sudah tidak suka lagi atau tidak bisa bertahan, ya cari aja yang lebih cocok. Nah, tetapi disinilah tugas panggilan kita ya sebagai orang yang beriman. Bukan yang beragama saja ya. Beragama itu relatif, tetapi yang beriman itulah yang menjadi dasar kita untuk tetap dalam satu kelompok atau denominasi gereja di mana kita mau tetap bertahan. Kita perbaikilah. Atau kalau memang kita sudah tidak bisa lagi berpengaruh atau tidak mau lagi mempengaruhi atau kita hanya mau untuk diri kita sendiri ya sudah diam saja. Kalau sudah tidak ini lagi ya. Tetapi ya bagaimanalah tanggung jawab kita kalau kita sudah tahu itu tidak benar, tidak baik, ya harus disuarakan. Itu tugas panggilan kita. Soal didengar atau tidak, ya tidak masalah. Yang penting kita sudah melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan apa yang kita imani, yang kita yakini. Oke, jadi di negara kita ini memang kekacauan itu karena negara kita masih sangat kuat dipengaruhi oleh agama dalam tanda petik tadi itu ya. Dan itu juga jadi dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Agama itu jadi diperpolitisir. Nah, jadi itu tidak etis dan itu tidak boleh. Kita harus menolak itu. Nah, jadi kalau kita nanti ada kesempatan sebagai pemimpin gereja, jangan beri kesempatan politik berkoar-koar di gereja, nggak boleh ya. Dan dari undang-undang juga kan tidak boleh. Tidak boleh kampanye di gereja, di kawasan tempat peribadahan, tempat pendidikan, itu kan nggak boleh untuk jadi politik. Karena itu menjadi sumber untuk orang mendapatkan hal-hal yang murni, kebenaran ya. Jadi tempat-tempat yang seperti itu tidak boleh dicampuri dengan politik ya. Ya, undang-undang sudah menentukan itu. Nah, karena itu kita juga sebagai umat Kristen, orang percaya, jangan pernah beri panggung politik di gereja. Dan kita juga sebagai pertohonan, jangan bermain-main dengan politik. Tidak boleh. Nah, jadi itu yang menjadi tegas bagi kita. Nah, jadi kalau kita sudah melihat ada orang-orang tertentu yang jatuh kepada politik, ya seperti yang mantan pimpinan kita ya, Evorus kita jadi ke politik, itu mempermalukan HKBP itu. Itu tidak boleh. Itu tidak etis. Itu kejahatan teologis itu pengkhianatan teologi itu. Itu tidak boleh ya.
atau mau mencari jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang lain lah ya. Itu tidak boleh. Ya secara hukum saja sudah tidak boleh ya, hukum negara. Ya di mata Allah bagaimana lagi? Oke, itu tadi ya dari pertanyaan awal. Sudah bisa diserap? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, silakan. Siapa lagi? Daud, silakan. Baik Pak, sedikit Pak. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak mengenai dunia kekelaman yang sebelumnya Bapak jelaskan Pak. Zaman kegelapan. Zaman kegelapan yang dimana sistem kekuasaan agama itu menguasai suatu parlemen atau elemen negara Pak. Seperti yang Bapak jelaskan, yang barusan saja Bapak jelaskan. Apakah kemungkinan besar negara kita ini masih ada sedikit atau masih menganut zaman kekelaman tersebut Pak? Atau zaman di mana gereja berkuasa atas negara Pak? Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit kan. Masih ada pengaruh agama atau doktrin-doktrin tertentu di kalangan orang-orang yang memerintah di negara kita ini. Nah, jadi itu yang mau dibersihkan sekarang ini ya. Ya, terutama kemarin setelah dicopot dari MUI hak untuk membuat legalisasi halal ya. Yang dikatakan halal itu tadinya kan sudah diperpolitisir oleh MUI. Ya, MUI itu bukan lembaga negara itu ormas LSM itu. Tapi kok begitu kuat pengaruhnya. Dan itulah selama ini. Nah, tetapi sekarang itu sudah mulai dibersihkan ya. Mudah-mudahan ya, puji Tuhan, kita doakanlah supaya negara kita ini bebas betul-betul dari pengaruh agama. Nah, kalau Gus Dur dulu terus presiden ya, dia sudah bubarkan itu Departemen Agama. Karena itu tidak adil ya secara kebangsaan ya, sebagai sebuah negara bangsa ya tidak boleh mencampuri agama, karena agama itu kan privat itu ya, tidak boleh menjadi publik. Nah, orang beragama ya beragama saja, tetapi jangan jadi publik. Jangan dipaksa orang atau mengganggu kepada orang. Nah, kita juga sebagai orang Kristen ya harus jujur dan mau mengoreksi diri. Ya, kalau tetangga kita itu karena mereka mayoritas di semua tempat, di jalan-jalan, di persimpangan ya sesuka mereka kan. Dan itu kan mengganggu kepada kepentingan umum ya. Bisa sembahyang di tengah jalan, di palang jalan, dan di setiap jalan itu ada yang minta-minta itu ya. Itu kan mengganggu sekali itu. Dan lain lagi ini persoalan TOA yang sedang hangat sekarang ini ya. Ya, kita ini kan jadi terganggu. Nah, itu dominasi yang masih mempengaruhi ya, kalau dikatakan negara kita ya memang karena oknum-oknumnya ya, tetapi pemerintahan kita sekarang kan sedang membenahi itu. Apalagi dengan ideologi khilafah itu ya, sampai kepada terorisme. Dan ini semoga dicabut itu semua sampai ke akar-akarnya ya. Dan sudah sangat masif mempengaruhi bahkan para pejabat negara kita. Sudah banyak yang disusupi. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Kristen juga contohnya di Tapanuli yang mayoritas, ya jangan lagi kita melakukan seperti yang dilakukan tetangga kita itu. Ya contohnya membuat di palang jalan untuk kita beribadah atau membuat yang untuk minta-minta dana itu ya. Itu sangat tidak etis itu. Mempermalukan kekristenan kalau ada seperti itu. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen saja di Alkitab sebenarnya tidak boleh ada orang yang seiman dengan kita menjadi pengemis. Nah, jadi kalau ada saudara kita menjadi pengemis itu dosa kita. Gereja harus mengatasi itu. Tidak boleh ada pengemis orang Kristen. Nah, tetapi kenapa ada? Yaitu karena gereja sudah mengabaikan tugasnya. Nah, karena itu, ya semoga gereja kita semakin baiklah ya. Dengan dipersiapkan untuk sentralisasi penggajian. Ya semoga HKBP juga
bisa terhindar dari segala bentuk korupsi dan kolusi dan juga bentuk-bentuk gratifikasi ya. Ini juga mempermalukan sebenarnya dari segi sikap kemandirian. Apa yang disebut gratifikasi itu masih banyak terjadi di gereja kita. Ya karena apa? Ya itu masih dianggap kurang ini ya, kurang balajo karena gajinya masih kurang. Jadi suka nerima-nerima amplop. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Kalau gereja sudah ditata dengan baik, kita tidak boleh menerima amplop-amplop itu. Yang dikatakan ucapan syukur atau hamleton segala macam itu sebenarnya tidak perlu. Itu harus diserahkan kepada gereja ya, gereja yang mengelola harusnya. Nah, karena itu kita juga harus bisa mengoreksi bagaimana hidup gereja yang baik, yang benar, yang dewasa dan mandiri ya. Nah, itulah perlunya kita belajar. Kalian juga kan ini sedang proses itu, kalian kan akan menjadi sarjana. Nah, jadi dalam kapasitas seorang sarjana, ya nanti kalau di dalam pelayanan, ya sepatutnya lah dihargai. Karena kalian kan sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang jelas, punya kompetensi. Nah, kita juga harus dihargai. Kita bekerja ya harus dapat gaji gitu kan. Ya istilah di HKBP disebut balajo ya, terserahlah apapun istilah. Tetapi ya kita juga kan harus bayar pajak kalau kita sudah mendapat gaji ya. Nah, itulah timbal balik hak dan tanggung jawab kita sebagai pelayan gereja atau pekerja gereja. Nah, gereja kita juga harus dewasa. Negara ini juga perlu mendapat sokongan, dukungan dari lembaga-lembaga agama atau lembaga gereja yang sudah dewasa dalam mengelola potensi-potensi dan sumber daya yang ada. Ya, begitu Daud ya. Nah, jadi dengan kenyataan yang ada di Indonesia kita saat ini ya masih terasa sekali dominasi dari kelompok agama tertentu yang mayoritas ya. Kita juga jangan jadi mau menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Karena itu kita harus bersuara. Kita harus menyatakan kebenaran ya tanpa harus terjadi konflik atau benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat ya. Oke, baik. Ada lagi silakan. Yo, silakan. Siapa lagi? Pakai waktu ini. Jangan mudung saja pikirannya. Siapa lagi? Silakan. Halo. Ayo, silakan. Siapa lagi? Pakai kesempatan. Wah, nggak ada lagi. Ya, jadi dari era pramodern, awal modern itu ada 3 aliran ya. Apa tadi? Aliran-aliran filsafat di awal modern itu. Yang pertama apa? Aliran apa? Halo? Aliran rasionalisme, Pak. Oke, rasionalisme. Siapa tokohnya yang terkenal di situ? Apa yang dikatakan Descartes? Kalau mau berpikir aliran yang 3 ini harus kalian paham. Jadi René Descartes mengatakan cogito rationalisme. Empirisme itu siapa? David Hume. Wah, nggak ada kalian mencatat. Siapa, Petra? David Hume, Pak. Ya, David Hume. Hume ya, David Hume. Apa pendapatnya? Pengalaman sebagai dalam arti pengalaman batin maupun David Hume mengatakan pengalaman yang ketiga disebut kritis. Jadi dari kata itu dia benar. Nah, tokohnya siapa? Katakan ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat intelektual dari kondisi-kondisi itu yang disebut kondisi lahiriah. Jadi ketiga peradaban kan disebut
Tadi kita sudah sebut, diingat ya, bagaimana itu tokoh-tokoh besar, tokoh penting yang menghantarkan ya. Oke, silakan ada lagi? Bagaimana? Ya, kalau tidak ada, biar kita akhiri. Ya, tapi saya minta dari mid semester kemarin, kalian print out itu ya, supaya ada nanti menjadi buktinya. Jangan kehilangan kalian. Karena nanti saya akan minta itu, dan itu yang menjadikan pegangan buat saya ya. Apa yang sudah kalian kirim dari WA kepada saya, print out itu menjadi peganganmu, dan nanti saya minta ulang itu untuk diserahkan ya. Jadi jangan ada orang yang tidak mempunyai print outnya nanti. Christopher, bagaimana Christopher? Ujiannya saja ya Pak di print out Pak, atau Ya. tugasnya juga Pak? Oh ya, ada tugas juga kan yang saya sudah minta ya. Ya, tolong di print out lah itu nanti PR-nya dengan UTS-nya ya. Oke Pak. Itu bukti fisik yang nanti saya minta juga untuk pegangan kalian, dan saya jadikan bukti kerjaan kalian. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, bisa kita akhiri. Sudah? Oke, baik. Kita akhiri, silakan. Siapa yang tutup, Pak Ketua? Kepada yang memimpin doa, kepada Saudara Rudolf Panggabean. Ya, silakan Rudolf. Kita satukan hati kita berdoa. Allah dari kerajaan surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu pada pagi ini Tuhan, karena masih memberkati kami Tuhan, perkuliahan kami Tuhan, melalui Zoom kali ini. Dan kami telah selesai dengar materi pembelajaran yang diberi Bapak dosen kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kepintaran dapat menyerap yang diberikan dosen kami. Berkati juga dosen kami, mengajari kami. Berkatilah beliau Tuhan, memberikan kesan dan juga kebijaksanaan Tuhan dalam mendidik Tuhan mahasiswanya. Kami akan melanjutkan segala pekerjaan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih ya.